Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan saya Iza Aulia Misali Alba dan teman saya Ria Dwi Oktavianti akan menjelaskan tentang sumber tafsir, yaitu tafsir bi al-Matsur dan tafsir bi al-Ra'yi. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan meliputi pengertian, sejarah munculnya tafsir tersebut, pembagian, pendapat ulama, contoh kitab-kitab tafsir, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari tafsir tersebut. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, apa sih pengertian tafsir itu? Secara etimologi, tafsir adalah penjelasan. Secara terminologi, tafsir adalah penjelasan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Al-Quran, menjelaskan makna-maknanya, mengambil aturan-aturan hukumnya, dan memahami alasan-alasan yang mendasarinya. Lalu, apa sih kegunaan dari tafsir? Yang pertama, mengetahui sesuai dengan kemampuan maksud Allah yang terdapat di dalam syariatnya, yang berupa perintah dan larangan, yang dengannya keadaan manusia menjadi lurus dan baik. Yang kedua, untuk mengetahui petunjuk Allah mengenai akidah, ibadah, dan akhlak, agar individu dan masyarakat berhasil meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek-aspek kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga orang yang mempelajari hal tersebut sampai kepada keimanan terhadap kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, untuk menyampaikan seseorang kepada derajat ibadah yang paling baik, sebab di dalam kajian tafsir tersebut seseorang akan giat membaca kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan masuk kepada pokok bahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu tafsir bi al-Matsur. Nah, apa sih pengertian tafsir bi al-Matsur itu? Tafsir bi al-Matsur ini disebut juga dengan tafsir riwayat. Tafsir bi al-Matsur ini mencakup penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain yang berupa penjelasan atau perincian dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan sesuatu yang dinukilkan dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan dari segala sesuatu yang sifatnya menjelaskan terhadap maksud dari firman Allah yang tertulis dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Quran. Kemudian, bagaimana sejarah tafsir bi al-Matsur ini? Nah, tafsir bi al-Matsur ini telah ada sejak zaman sahabat. Pada zaman ini, tafsir bi al-Matsur dilakukan dengan cara menukil penafsirannya dari Rasulullah SAW atau dari sahabat oleh sahabat serta dari sahabat oleh tabi'in dengan tata cara yang pasti jelas periwayatannya. Cara seperti ini biasanya dilakukan secara lisan. Setelah itu, ada periode di mana penukilannya menggunakan penukilan pada zaman sahabat yang telah dibukukan dan dikodifikasikan. Pada awalnya, kodifikasi ini dimasukkan dalam kitab-kitab hadis. Namun, setelah tafsir menjadi disiplin ilmu tersendiri, maka ditulis dan terbitlah buku yang memuat khusus tafsir bi al-Matsur lengkap dengan jalur sanad kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan tabi'in. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya, ada banyak sekali tokoh yang mengkodifikasikan tafsir bi al-Matsur tanpa mengemukakan periwayatan sanadnya dan hanya mengemukakan pendapat-pendapatnya sendiri dan tidak membedakan periwayatan yang sahih atau tidak. Karena adanya kecurigaan pemalsuan, muncullah studi-studi kritis yang berhasil menemukan dan menyingkap sebagian riwayat palsu sehingga para mufasir dapat berhati-hati. Yang selanjutnya yaitu pembagian tafsir bi al-Matsur. Tafsir bi al-Matsur dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat lain. Ayat-ayat Al-Quran menurut para ahli tafsir saling menafsirkan antar sesama
lainnya. Penafsiran suatu ayat dengan ayat lainnya juga bermacam-macam, yaitu ayat atau ayat-ayat lain menjabarkan apa yang diungkapkan pada ayat tertentu. Ayat-ayat yang mengandung pengertian umum dan global ditafsirkan oleh ayat-ayat yang mengandung pengertian khusus dan rinci. Ada informasi tertentu, misalnya tentang kisah Nabi Musa. Pada surah tertentu diungkapkan secara singkat, sementara pada surah lainnya secara panjang lebar. Tafsir yang kedua yaitu penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping Al-Quran, otoritas dalam menafsirkan Al-Quran terletak di tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa Nabi diutus untuk menjelaskan wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Yang ketiga, penafsiran ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat. Al-Hakim menegaskan bahwa tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat didasarkan atas kesaksian mereka secara langsung terhadap wahyu yang mengandung untuk dan ijtihad yang dapat ditelusuri sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, penafsiran ayat Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Setelah generasi sahabat, orang yang paling mengetahui kandungan Al-Quran adalah generasi tabi'in, karena mereka bergaul dengan para sahabat. Pendapat-pendapat mereka dipandang sangat membantu generasi selanjutnya dalam memahami Al-Quran. Kemudian, bagaimana pendapat ulama mengenai tafsir bi al-ma'thur? Nah, sebenarnya ada banyak sekali pendapat ulama mengenai tafsir bi al-ma'thur ini. Namun di sini saya akan menjelaskan dua di antara banyak pendapat tersebut. Yang pertama, yaitu pendapat dari Syekh Manaul Qattan. Beliau berkata, tafsir bi al-ma'thur adalah tafsir yang seharusnya diterima dan diikuti karena ia adalah jalan untuk mengetahui kebenaran dan ia adalah jalan yang paling baik untuk menjaga Al-Quran dari penyelewengan dan penyimpangan. Kemudian yang kedua adalah pendapat dari Profesor Dr. Falih bin Muhammad. Beliau berkata, tafsir bi al-ma'thur adalah metode penafsiran yang paling awal. Ia seharusnya lebih diutamakan. Ia adalah metode yang lebih terjaga dari penyimpangan dan lebih dekat kepada pengetahuan yang sahih. Hal itu dikarenakan metode tersebut banyak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, serta perkataan sahabat Nabi dan tabi'in. Kemudian contoh kitab-kitab tafsir bi al-ma'thur. Nah, diantaranya kitab yang dipandang menempuh cara tafsir bi al-ma'thur antara lain, yang pertama, kitab Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, yaitu karya dari Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid at-Tabari. Nah, dari jenis tafsir ini merupakan tafsir yang paling agung, paling sahih, dan paling lengkap. Kemudian yang kedua, kitab Ad-Dur al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'thur, karya dari Jalal ad-Dain al-Suyuti. Dalam mukadimahnya, Suyuti menjelaskan bahwasanya kitab ini merupakan ringkasan dari terjemahan Al-Quran, yaitu penafsiran yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Kemudian ada Tafsir Barul Ulum, karya Abi Laits As-Samarqandi. Di dalam kitab ini banyak sekali mengutip pendapat sahabat-sahabat dan para tabi'in. Kemudian masih banyak lagi sebenarnya kitab-kitab tafsir bi al-ma'thur lainnya yang sebenarnya sangat penting untuk dikaji. Kelebihan tafsir bi al-ma'thur. Menurut Quraisy Shihab, keistimewaan metode tafsir bi al-ma'thur antara lain adalah A. Menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. B. Memaparkan ketelitian redaksi ayat ketika menyampaikan pesan-pesannya. C. Mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Kekurangan tafsir bi al-ma'thur. Sedangkan menurut Az-Zahabi, sebab-sebab lemahnya tafsir bi al-ma'thur yaitu A. Banyak terjadi pemalsuan dalam tafsir. B. Masuknya unsur-unsur Israiliyat. C. Penghilangan sanad.
Sumber tafsir yang kedua yaitu tafsir Bi'al-Ra'yi. Pengertian tafsir Bi'al-Ra'yi. Kata al-ra'yi berarti pemikiran, pendapat dan ijtihad. Adapun yang dimaksud dengan Bi'al-Ra'yi adalah penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan berdasarkan ijtihad mufasir setelah mengenali lebih dahulu bahasa Arab dari berbagai aspeknya serta mengenali lafal-lafal bahasa Arab dan segi-segi argumentasinya yang dibantu dengan menggunakan syair-syair serta mempertimbangkan sebab nuzul dan lain-lain sarana yang dibutuhkan oleh mufasir. Sedangkan menurut definisinya, tafsir Bi'al-Ra'yi adalah penafsiran Al-Quran yang didasarkan pada pendapat pribadi mufasir setelah terlebih dahulu memahami bahasa dan adat istiadat. Yang selanjutnya yaitu sejarah munculnya tafsir Bi'al-Ra'yi. Yang selanjutnya yaitu sejarah munculnya tafsir Bi'al-Ra'yi. Tafsir Bi'al-Ra'yi muncul sebagai sebuah jenis tafsir pada periode akhir pertumbuhan tafsir Bi'al-Matsur sebagai periode awal perkembangan tafsir. Pada masa ini Islam semakin maju dan berkembang, maka berkembanglah berbagai mazhab dan aliran di kalangan umat Islam. Masing-masing golongan berusaha meyakinkan umat dalam rangka mengembangkan paham mereka. Untuk maksud tersebut mereka mencari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu mereka tafsirkan sesuai keyakinan yang mereka anut. Selanjutnya yaitu pembagian tafsir Bi'al-Ra'yi. Nah, tafsir Bi'al-Ra'yi ini dibedakan menjadi dua, yaitu tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mahmud dan tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mazmum. Apa sih tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mahmud itu? Nah, tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mahmud adalah ikhtiar untuk menemukan pemahaman Al-Quran dengan menggunakan berbagai pengetahuan seperti ilmu bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain. Kemudian, ada beberapa syarat diterimanya tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mahmud ini, yaitu yang pertama, memiliki kutipan dari Rasulullah SAW yang terjaga dari riwayat dhaif dan maudhu. Yang kedua yaitu berpegang pada pendapat sahabat. Kemudian yang ketiga, berpegang pada kemutlakan bahasa, dan yang keempat, berpegang pada petunjuk yang diisyaratkan oleh struktur kalam dan berpegang pada hal-hal yang ditunjukkan oleh syariat. Kemudian tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mazmum. Tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mazmum ini adalah tafsir yang menggunakan pendapat semata, mengikuti hawa nafsu, tidak menggunakan ilmu, dan tidak melihat pendapat ulama lain atau pendapat yang sesuai dengan ketentuan. Tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mazmum ini dilarang oleh ulama salaf. Pelakunya dikecam karena tafsir itu dilakukan atas dasar kefanatikan terhadap suatu mazhab dan mengorbankan agama. Nah, hukum dari tafsir Bi'al-Ra'yi Al-Mazmum itu haram dan hasilnya tidak boleh dipraktekkan karena banyak memberikan mudarat dan bahkan menyesatkan manusia. Pendapat ulama mengenai tafsir Bi'al-Ra'yi. Ulama berbeda pendapat mengenai tafsir Bi'al-Ra'yi. Ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Ulama yang menerima tafsir Bi'al-Ra'yi memiliki sejumlah alasan. Berikut ini alasan-alasannya. 1. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia agar mau mempelajari Al-Quran, kemudian mengistinbatkan makna-maknanya. 2. Apabila tafsir Bi'al-Ra'yi terlarang, berarti ijtihad dalam hal apapun juga terlarang. Jika demikian, hukum mengalami kejumutan. Akan tetapi, kenyataannya ijtihad itu diperintahkan, termasuk ijtihad tentang makna-makna Al-Quran. 3. Di kalangan para sahabat sering terjadi perbedaan penafsiran, meskipun Al-Quran yang mereka baca itu sama. Sehubungan dengan itu, perlu diketahui bahwa tidak seluruh tafsir Nabi Muhammad SAW mengenai Al-Quran sampai ke semua sahabat. Oleh karena itu, selebihnya mereka berijtihad. 4. Doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas yang artinya, "Wahai Allah, berilah ia pemahaman atau agama dan ajarilah ia takwil atau Al-Quran."
hadis riwayat Ahmad. Sementara itu, ulama yang menolak tafsir Bi'al-Ra'yi memiliki sejumlah alasan tersendiri. Berikut ini alasan-alasannya. 1. Tafsir Bi'al-Ra'yi merupakan interpretasi kalam Allah tanpa dilandasi pengetahuan. Hal itu dilarang karena mufasir memberikan penjelasan tanpa adanya keyakinan. 2. Berpendapat harus dilandasi pengetahuan. 3. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, tidak boleh menafsirkan Al-Quran tanpa pengetahuan. Contoh kitab tafsir Bi'al-Ra'yi. Pertama, Mafaid Al-Ghaib, kunci-kunci kegaiban, juga umum disebut dengan Al-Tafsir Al-Kabir, karangan Muhammad Al-Razi Fakhr Al-Din, pada tahun 554 sampai 604 Hijriah atau 1149 sampai 1207 Masehi, sebanyak 17 jilid. Yang kedua, Irsyad Al-Aqal Al-Salim ila Mazaya Al-Quran Al-Karim, atau petunjuk akal yang selamat menuju kepada keistimewaan Al-Quran yang mulia, tulisan Abu Al-Sa'ud Muhammad bin Muhammad Mustafa Al-Amadi. Yang ketiga, Ruh Al-Ma'ani, atau jiwa makna-makna Al-Quran, dengan mu'alif atau pengarang Al-Alamah Syihab Al-Din Al-Alusi. Dan serta masih banyak lagi kitab-kitab tafsir Bi'al-Ra'yi lainnya yang sangat penting untuk dikaji. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tafsir Bi'al-Ra'yi. Menurut Profesor Dr. Amin Suma dalam bukunya Ulumul Quran, tafsir Bi'al-Ra'yi ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ini terletak pada kemungkinan mufasir dapat menafsirkan seluruh komponen ayat Al-Quran secara dinamis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, sehingga dengan tafsir Bi'al-Ra'yi memungkinkan untuk menjelaskan beberapa ayat yang sebelumnya dipahami secara sempit oleh mufasir menjadi lebih luas dan juga dinamis, seperti hanya pada kata kolam yang awalnya hanya diartikan sebagai pena, yaitu dapat diartikan sebagai teknologi di zaman modern seperti mesin ketik atau komputer sekarang ini. Kemudian kelemahan dari tafsir Bi'al-Ra'yi ini terletak pada kemungkinan penafsiran yang dipaksakan, subjektif, dan pada hal-hal tertentu mungkin sulit dibedakan antara pendekatan ilmiah yang sesungguhnya dengan kecenderungan subjektivitas mufasirnya. Nah, dari materi-materi yang telah kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa tafsir Bi'al-Ma'tsur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran dengan riwayat sahabat. Tafsir Bi'al-Ma'tsur dari Al-Quran dan sunnah yang sahih dinilai marfu' dan harus diterima, sementara yang berasal dari riwayat sahabat dan tabi'in masih diperselisihkan apakah diterima atau tidak. Sedangkan untuk tafsir Bi'al-Ra'yi adalah penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan akal yang merupakan bentuk dari ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang sahih serta menggunakan kaidah-kaidah yang murni dan tepat. Nah, para ulama ini berbeda pendapat tentang status hukum tafsir Bi'al-Ra'yi. Ada yang melarang keras, ada juga yang membolehkan untuk menafsirkan Al-Quran dengan tafsir Bi'al-Ra'yi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.